mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan dan juga peran desa. Next. Oke, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Gustiayu ya bahwa ini bukan pandemi yang terakhir. Mungkin saya ngomongnya aneh, tapi itu kenyataan. Next. Kenapa kenyataan? Karena kita sendiri. Yang pertama, populasi manusia terus bertambah. Humanisme membuat kita menargetkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, umur sepanjang-panjangnya, kalaupun sakit terus bertahan hidup. Ya kan? Ada upaya untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk, tetapi ketika kita sejahtera cenderung meningkatkan kembali jumlah keturunan. Jadi populasi terus bertambah, bumi mengalami perubahan iklim, pemanfaatan lahan, pengurangan luas hutan, pertanian yang intensif. Pertanian bagus, tapi pertanian seringkali intensif dan juga bisa merusak lahan. Akibatnya kesempatan penyakit berpindah dari dan ke binatang bertambah. Kemudian perpindahan manusia, mobilisasi, pariwisata pasti memerlukan perpindahan manusia, dan akibatnya kita akan punya penyakit endemik yang menjadi sulit dihilangkan, rabies salah satunya, dan new emerging disease, COVID-19 salah satu. Next. Jadi kita sudah punya macam-macam sebenarnya, antraks, brucellosis, rabies, COVID-19 itu penyakit zoonosis. Penyakit yang awalnya ada di binatang pindah ke manusia. Next. Nah, kalau bicara epidemi saluran nafas, itu bukan yang pertama kali. Kita sudah punya beberapa kali sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Misalnya Spanish flu itu 1918. Semua laporan yang ditulis oleh Dinas Kementerian Kesehatan Company, saya sebutnya Kementerian Kesehatan Company, saya punya bukunya tebal sekali, melaporkan kondisi pandemi ketika itu, dilaporkan kurang lebih mungkin ya, estimasi mereka 25 juta orang di Indonesia meninggal. Itu estimasi kasar katanya, tapi ya nggak tahu kita kan, tapi itu estimasi kasar ya. Kemudian kita punya Asian flu, kita punya Hong Kong flu, kita punya swine flu, kita punya SARS, kita punya MERS, terus kita sekarang punya COVID-19. Jadi ini bukan problem pertama kita untuk infeksi saluran nafas. Next. Nah, kenapa kemudian infeksi saluran nafas ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang sulit dibandingkan penyakit-penyakit zoonosis lain? Yang pertama, virus. Kalau bakteri relatif lebih mudah dikendalikan, kita punya antibiotik. Virus dari dulu nggak ada obatnya, sulit sekali mengendalikan virus. Yang kedua, gejalanya menjadi cukup bervariasi. Semua penyakit virus gejalanya bervariasi. Demam berdarah, HIV, hepatitis, SARS, MERS, COVID, semua gejalanya bervariasi dari tidak bergejala sampai bergejala berat. Kemudian dia sindromik, jadi kumpulan gejala yang kalau penyakit infeksi saluran nafas ini dari saluran atas sampai paru. Jadi sangat bervariasi dan tergantung juga kondisi tubuh seseorang, apakah punya komorbid atau tidak. Dan terakhir, sebarannya akan bervariasi berdasarkan populasi, geografi, iklim, dan cakupan imunisasi serta status ekonomi. Dan yang saya lupa tadi sampaikan itu, kemampuan menularnya yang lewat aerosol, udara, dan droplet itu yang paling sial untuk infeksi saluran nafas. Kalau rabies kita nunggu digigit, kalau HIV kita nunggu berhubungan seks atau disuntik. Ini kita bersin aja udah nularin orang. Sana berarti. Next. Nah, saya diberi PR kemarin sama Bu Putu kalau misalnya ya. Coba sampaikan sedikit tentang struktur demografi pengaruhnya untuk COVID. Next. Nah, ini penelitian yang baru dipublish tahun 2020 kemarin untuk negara yang berhasil dan Nigeria di bawah, di atas Italia dan Korea. Negara yang agak kaya, negara yang lebih miskin. Lucunya negara kaya terdampak lebih keras untuk kematian dibandingkan yang negara yang lebih miskin. Karena komposisi penduduk di negara kaya itu cenderung lebih tua dibandingkan, ini namanya piramida penduduk. Yang di atas tuh lebih melebar ke atas. Komposisi umur usia tua lebih tinggi, sehingga di awal pandemi ketika kita belum punya vaksin, kita belum punya sarana pengobatan yang baik karena kita masih menduga-duga angka kematiannya lebih tinggi pada demografi yang komposisi agingnya lebih tua dibandingkan Brasil dan Nigeria. Next. Nah, ini kalau ini dipetakan penelitiannya Kabupaten tahun 2020 juga, semakin coklat itu semakin berat.
kondisinya. Kalau kita lihat petang itu yang coklat itu siapa? Itali, Greece, atau Yunani, Jerman, Portugal, Finlandia, Spanyol. Yang di bawah yang lebih miskin itu sebenarnya Turki, tapi ada juga yang bagus kayak Montenegro, Luxembourg, Finlandia itu negara-negara yang memang kepadatannya juga kurang dan juga posisi penduduknya lebih mudah. Makanya kita ingat kan berita di awal pandemi, Italia yang paling keras terkena, disusul Spanyol dan lain-lain. Next. Nah, bagaimana dengan negara ini case-nya adalah di Eropa masih. Tapi saya ingin mengatakan yang menarik kemudian adalah di awal pandemi itu yang keras terkena dampak adalah daerah-daerah atau negara-negara yang sangat aktif dari sisi sosial ekonomi. Ya karena tentu saja mobilisasi dan hubungan orang kan, transmisi penularan penyakit. Jadi sangat berhubungan erat. Tapi belakangan setelah pandemi terjadi, transmisi di komunitas terjadi, kemudian kita sudah tahu bahwa mobilitas bisa mengurangi penularan, ekonomi kita tahan, penyakit tetap terjadi di daerah yang populasinya padat, dense populasinya padat, dan celaka yang tradisional. Yang tradisional itu maksudnya adalah yang punya hubungan erat kekeluargaan, karena sering berkumpul, ya kan rasa saling percaya yang tinggi gitu. Nah itu menariknya. Jadi di awal karena sosial ekonomi, orang bergerak karena mobilitas ekonomi, belakangan karena tradisional. Salah satunya Bali. Next. Nah kalau kita lihat kasus Indonesia, kita nggak punya banyak data Indonesia, tapi ini iseng saya penelitian dengan adik-adik saya di Pusat Penelitian Inovasi Kesehatan. Kami menemukan bahwa population density ini faktor penting untuk temuan kasus dan pertumbuhan kasus. Kemudian, tapi ternyata ada faktor yang menarik. Kalau kita kaitkan kemudian dengan healthcare availability, dengan ketersediaan layanan kesehatan, maka itu akan lebih erat kaitannya dengan insiden. Artinya gini, oke, populasi mempengaruhi jumlah kasus, tapi sebenarnya itu dipengaruhi juga oleh ketersediaan layanan kesehatan. Jadi kalau Bali tinggi kasusnya, belum tentu daerah lainnya lebih baik dari Bali ketika mereka melaporkan angkanya rendah, karena ketersediaan layanan kesehatannya kurang. Jadi dan juga berkaitan dengan kematian. Jadi kalau kita hitung case-nya, angkanya itu populasi berhubungan. Tapi kalau kita pakai insidennya, insiden itu artinya gini, insiden itu dia di per sekian ribu penduduk. Kalau kita kaitkan dengan per sekian ribu penduduk, yang mempengaruhi itu rasio rumah sakit. Jadi kalau punya rumah sakit, punya layanan kesehatan, itu bisa mengenali orang yang sakit dan orang yang mati karena COVID. Jadi belum tentu situasi buruk di Bali yang dilaporkan itu tidak terjadi di daerah lain di Indonesia kalau kita adjust dengan healthcare availability. Next. Nah ini hasil multivariat sama saja definisinya. Jadi case itu dan kematian itu kaitannya dengan populasi dan juga rasio rumah sakit. Next. Nah sehingga kita bisa berani ambil kesimpulan bahwa no one is safe. Jadi sebenarnya nggak ada yang aman di Indonesia ini ya, sama aja sebenarnya. Next, kita lihat Bali lah. Bali. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih Bali nggak sembuh gitu, nggak membaik gitu kan? Padahal kita punya semuanya gitu katanya. Vaksinasi juga yang terbaik gitu kan. Ya selain karena alasan tadi, masalah ketersediaan layanan yang memungkinkan tes dan pengobatan lebih baik, akses lebih baik. Yang kedua karena kita lupa yang ini, target lansia vaksinasi, target masyarakat umum vaksinasi. Klaim kita selama ini 100%. Tapi kalau kita strukturisasi berdasarkan jumlah penduduk per kelompok umur dan per resiko, kita masih 54,7% untuk lansia. Berarti ada 40% lansia yang belum tervaksin. Ya, kita masih 40% untuk masyarakat umum dan rentan yang belum tervaksin. Nah mereka inilah yang akan terus menyumbang angka positif COVID-19. Jadi kita masih punya, jadi bukan, padahal di atas sudah 100% kan, itu di atas, ada pointer nggak sih? Saya lihat turun dari tadi, nggak ada.
Jadi vaksinasi total kita sudah disebut 100%. Terus yang 2 kali sudah 90%. Tapi kalau kita telisik lebih detail lagi, umum dan rentan, lansia masih di bawah 60%. Anak di bawah 12 tahun 90% belum divaksin. Jadi kita masih punya pintu yang lebar untuk transmisi di level komunitas. Next. Belum kita kalau bicara Indonesia, teman-teman kita di daerah lain, cakupan vaksinasi 2 kali itu cuma 26% untuk Indonesia, dunia 29%. Nah, bagaimana kita bermimpi mengharapkan pariwisata masuk ke Bali ketika vaksinasi dunia itu baru 29%. Vaksinasi di sekeliling Indonesia di luar Bali baru 25%. Kita nggak akan aman karena yang lain belum aman. Meskipun vaksinasi kita sudah relatif lebih baik dan fasilitas pelayanan kesehatan kita lebih canggih. Next. Mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri kan dari sistem kesehatan. Kalau saya sampaikan dari ekonomi saya nyerah, saya bukan pakar ya, nanti Bu Mahyuni mungkin lebih ahli dari itu. Kita harus nggak mau harus mempersiapkan diri. Next. Nah, tapi kita emang nggak belajar ya. Ada yang kenal Prof. Mahardika nggak ya? Prof. Mahardika, beliau ketika confirm ini sudah teriak-teriak di WA group itu. Kita harus tes katanya. Ketika pemerintah bilang nggak ada kasus. 13 Januari Thailand sudah konfirmasi. Tanggal 12 Januari Cina sudah publish. 12 Januari Cina publish, 13 Januari 1 hari saja berselang Thailand sudah bisa ngetes loh. Kita nunggu sampai bulan Maret. Kecepatan respon kita. Mungkin akan yang bicara, loh Thailand juga sama nasibnya seperti kita sekarang. Ya karena no one is safe until everyone is safe. Thailand bagus di awal, tapi ketika dunia lama sekali seperti ini, vaksinasi lama sekali seperti ini, ya Thailand lama-lama kalah juga. Australia juga lama-lama KO juga gitu. Karena no one is safe until everyone is safe. Makanya kalau saja Bill Gates, siapa lagi, Elon Musk mau menyumbangkan uangnya sekaligus untuk seluruh dunia untuk vaksin, mungkin aman kita. Next. Nah, ini juga, jadi ketika Jakarta sudah akan menerapkan brace lockdown, soft lockdown ketika itu, PPKM namanya ketika di awal itu saya lupa, bukan saya. PPKM ya. SBB ya, SBB. Bali waktu itu belum menemukan transmisi lokal, tidak mungkin karena flight langsung dari Wuhan itu kedua tempat di Indonesia, Manado dan Bali. Saya satu pesawat waktu itu. Bulan Januari orang sudah pada bersin di pesawat, tapi saya selamat pulang ke rumah. Next. Nah, tapi pemerintah Bali sebenarnya sudah sangat positif sebenarnya. Tetapi memang ketika itu fasilitas lab kita tidak memungkinkan untuk tes, kita tidak punya lab untuk mampu mengetes waktu itu. Sampel pun masih ngirim ke Jakarta, hasilnya yang meninggal itu ya, turis yang meninggal itu baru setelah seminggunya baru kita tahu, baru keluar hasilnya, baru kita tahu itu COVID. Karena lab kita emang tidak ada gitu. Tapi sebenarnya pemerintah Bali sudah cukup tanggap, ada PHBS, Satgas COVID itu sebelum kita umumkan sudah bikin Satgas di Bali. Semangat loh ketika itu, saya ikut rapat-rapatnya kok. Kemudian tanggap darurat, begitu kita tahu ada kasus lalu sekolah ditutup, upacara dibatalkan, nyepi, ogoh-ogoh ditiadakan. Bagus sekali respon pemerintah Bali di awal-awal. Termasuk juga ada yang masih ingat bagaimana kita menjemput migran worker kita yang berdatangan dari luar Bali, semua dinas dilibatkan, mengerahkan menjaga di airport, di perbatasan, menghantarkan ke rumah, melakukan testing dengan antigen waktu itu, antigen yang darah, karena kita nggak punya alatnya untuk antigen yang swab. Bahkan Satgas gotong royong di level desa adat, bagus sekali, sehingga dapat reward di mana-mana. Jadi Bu Gusti tadi mengatakan di awal memang bagus, kita dapat penghargaan terus, respon terbaik lah, apalah, bagus kita progresif. Next. Tapi lama sekali ya. Lama tidak selesai karena no one is safe until everyone is
safe. Bali oke, kalau daerah lain meratakan sama aja. Bali vaksin oke, tapi kalau daerah lain nggak vaksin sama aja, karena mobilitas kita tinggi. Mobilitas kita tinggi. Awal Januari 2021 saya bicara di ID dan di Dinkes Denpasar mengatakan sekarang migran worker kita balik loh dari Jawa semua habis Lebaran. Sudah coba ini lebih santai sekarang. PPP juga lebih santai, disadari lebih santai. Kenapa? Karena sudah turun. Ya lama memang melelahkan, kita nggak konsisten, lama melelahkan, akhirnya bocor sudah di awal 2021 dan sampai kemudian next kita punya kasus ini. Krisis oksigen hingga lebih dari 70 ton per hari. Kalau data bulan Mei, Juni, Juli itu saya bongkar, isinya adalah yang belum vaksin dan lansia, yang masuk rumah sakit dan meninggal. Yang meninggal hampir semuanya belum vaksin. Vaksin itu berfungsi kok, vaksin itu bekerja. Tapi kita yang distribusikannya kurang tepat. Harusnya lansia dulu semua. Pastikan mau jemput bola, cari ke rumahnya, bilang perlu suntik ke rumahnya langsung, tapi nggak terjadi. Dan sampai sekarang masih lansia kita 40% belum divaksin.